Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita di kesempatan kali ini, dan kita memohon kepada Allah bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah berkahi majelis ini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah lindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari syarah matan usul sittah, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita menyelesaikannya dan mendapatkan manfaat dari warisan para ulama ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai. Tafadhol, qari ijra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usul sittah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, min a'zamil hujaj wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannun. Thumma ba'da hadha walita fiha kathirun min adqiya'il alami wa uqala'i bani Adam illa aqalla qalil. Al-aslul awal ikhlasun. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di antara keajaiban, perkara yang sangat ajaib, yang sangat mengherankan, kata penulis, bahwasanya dan di antara tanda-tanda besar yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Raja, Qudratil Malikil Ghallab, Raja yang maha mengalahkan, bahwasanya di sini ada 6 usul atau 6 pokok yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, terutama untuk orang-orang awam,
terutama untuk orang-orang awam. Fawqa ma yakunu dhannun, yang melebihi dari yang dikira atau yang disangka, melebihi dari apa yang diduga. Namun demikian, banyak di antara orang yang, kata penulis rahimahullah ta'ala, azkiya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tapi ternyata mereka justru keliru, dan hanya sebagian kecil di antara mereka itu yang mendapatkan petunjuk dalam masalah ini. Nah, apabila jamaah sekalian rahimakumullah, kita bagi teman-teman yang memegang syarah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau di sini menyebutkan beberapa poin penting, terutama bagaimana pentingnya hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan antara kecerdasan dan dengan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada hamba-hambanya. Yang mana beliau di sini hafizahullah taala menyebutkan di antara yang dimaksudkan oleh penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, mengingatkan kepada penuntut ilmu akan pentingnya menghadap kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, memohon kepadanya agar diberikan petunjuk, dikuatkan hatinya dan tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lurus. Nah, itu bisa dilihat di halaman ke-14 ketika Syekh Abdul Razak mensyarah dari muqaddimah kitab ini atau risalah ini. Beliau menukilkan doa yang sangat sering dibaca oleh Nabi SAW, dan saya sangat menyarankan kepada para penuntut ilmu untuk selalu membaca doa ini, terutama di sujud-sujudnya, yang mana Nabi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan doa-doa yang seperti ini sejatinya kita baca juga di dalam suratul Fatihah ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalannya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat tersebut. Dan begitu pula dalam doa-doa yang lainnya yang menunjukkan bagaimana kecerdasan atau kepintaran itu bukan menjadi bahan pokok seorang itu selamat atau tidak menyimpang. Apalagi nanti 6 poin ini sangat sejatinya mudah dipahami oleh orang-orang awam. Orang awam mudah untuk memahaminya, tapi nyatanya kadang ada orang cerdas pun rupanya tak paham. Maka kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk paham, maka mintalah keistiqomahan, mintalah keteguhan. Dan di antara doa yang Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka doa-doa yang seperti ini termasuk doa-doa penting, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, begitu pula syahwat. Lebih-lebih kepada para pengemban ilmu, para pengemban Al-Quran. Ini jauh lebih penting, karena para pengemban ilmu, para pengemban Quran, pengemban hadis Nabi SAW, di satu sisi mereka berjuang di jalan yang mulia, maka semakin mulia jalan tersebut, maka ujiannya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang ajib, kata penulis, perkara yang sangat mengherankan, perkara yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala